Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seprilia Eka Putri dengan NPM 21411167 dari kelas manajemen 21 gabungan. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi kertas kerja. Yang pertama itu, apa sih yang dimaksud dengan kertas kerja? Kertas kerja adalah catatan tertulis yang dibuat auditor selama melakukan proses audit. Catatan ini mendetailkan bukti transaksi atau bukti audit yang diperoleh, prosedur yang dijalankan, dan kesimpulan akhir. Kertas kerja berfungsi sebagai dokumentasi audit dan membantu auditor untuk meninjau kembali pekerjaan mereka, serta membantu dalam pengambilan keputusan. Kertas kerja juga merupakan sebuah bukti audit yang dapat digunakan untuk tujuan hukum. Selanjutnya, fungsi dan manfaat dari kertas kerja. Yang pertama, sebagai dokumentasi, yaitu dengan mencatat bukti audit, prosedur, dan kesimpulan. Dan yang kedua itu sebagai tinjauan. Dengan memfasilitasi tinjauan kembali pekerjaan auditor dan menjaga konsistensi audit. Yang ketiga, keputusan, yaitu dapat membantu auditor dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir sebagai bukti audit, yang dapat digunakan untuk tujuan hukum. Selanjutnya ada jenis-jenis kertas kerja. Yang pertama itu ada kertas kerja umum, contohnya seperti surat pengantar, memo, dan program audit. Dan yang kedua ada kertas kerja substansial, yaitu kertas kerja yang mendukung opini auditor seperti bukti audit dan hasil prosedur. Dan yang ketiga ada kertas kerja pengendalian, yaitu kertas kerja yang mencatat prosedur pengendalian internal yang akan dilakukan. Dan yang terakhir ada kertas kerja analis, yaitu kertas kerja yang menunjukkan analis bukti audit. Selanjutnya ada isi dan elemen di dalam kertas kerja. Yang pertama itu harus ada tanggal. Tanggal pekerjaan audit yang dilakukan itu tanggal berapa. Dan yang kedua itu harus ada prosedur yang dilakukan itu seperti apa dan buktinya seperti apa. Selanjutnya harus ada sumber referensi dokumen sebagai data atau bukti dalam melakukan audit. Dan yang terakhir itu harus ada pertanyaan yang diajukan kepada manajemen dan jawaban yang diberikan itu seperti apa. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kertas kerja. Yang pertama itu ada tujuan audit. Jenis audit yang dilakukan itu seperti apakah audit keuangan, audit internal, atau audit compliance. Yang kedua itu resiko audit. Tingkat resikonya itu apakah berkaitan dengan area yang diaudit. Dan yang ketiga itu ada kebijakan perusahaan, yaitu kebijakan perusahaan yang mengatur audit internal seperti kebijakan pengendalian internal. Dan yang terakhir itu ada standar audit. Standar audit yang berlaku itu seperti apa? Apakah PSAK atau bukan? Selanjutnya ada contoh kertas kerja audit. Yang pertama itu ada verifikasi transaksi penjualan dengan memeriksa dokumen penjualan seperti faktur dan nota pengiriman. Dan yang kedua itu ada konfirmasi piutang, yaitu mengirimkan surat konfirmasi kepada pelanggan untuk memverifikasi saldo piutang. Dan yang terakhir itu ada analis perputaran piutang. Dilakukan dengan menganalisis rasio perputaran piutang untuk mengevaluasi efisiensi manajemen piutang. Selanjutnya yaitu dokumen yang termasuk di dalam kertas kerja audit. Dokumen yang pertama itu ada dokumen pendukung, contohnya ada faktur,
nota pengiriman dan bukti pembayaran. Dan dokumen yang kedua itu ada dokumen internal, contohnya ada buku besar, laporan keuangan, dan laporan internal. Dan dokumen yang ketiga itu ada dokumen eksternal. Dokumen eksternal itu contohnya laporan audit yang sebelumnya seperti standar audit dan peraturan perundang-undangan. Yaitu proses penyusunan dan review kertas audit. Prosesnya itu, tahap yang pertama itu ada pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dan bukti audit yang relevan. Dan proses yang kedua itu melakukan analisis data dengan menganalisis data audit yang telah dikumpulkan. Dan proses yang ketiga itu ada penilaian resiko. Dan proses yang terakhir itu dengan mencari kesimpulan setelah melakukan audit. Selanjutnya, kesimpulan di dalam materi yang telah dijelaskan itu, kertas audit merupakan sebuah catatan penting untuk dokumentasi, tinjauan, dan pengambilan keputusan audit. Dan kertas kerja audit itu harus lengkap, terstruktur, yang dapat meningkatkan efisiensi audit. Dan kertas kerja audit juga harus disusun sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.